Biorka sudah bermain-main di ruang digital Indonesia selama beberapa pekan. Sampai saat ini identitasnya juga belum terungkap dan sejauh ini baru 3 petunjuk yang dapat menjelaskan sosok dari peretas ini. Petunjuk yang pertama mengarah pada tempat Biorka berasal. Dia mengklaim dirinya berbasis di Polandia. Ia tercatat bergabung pada September 2022 dan hanya mengikuti satu akun dengan followers lebih dari 183.000 followers. Kemudian petunjuk yang lain berada di situs brickhead.to yang menunjukkan Biorka baru bergabung ke situs tersebut selama 1 bulan. Biorka dengan status gender undecided atau rahasia itu baru bergabung sejak 9 Agustus 2022. Lebih lanjut, petunjuk ketiga menunjukkan Biorka memiliki teman asal Indonesia. Hal ini disebutkan sebagai salah satu alasan menyerang ruang digital tanah air. Dalam akun Twitter pertamanya yang kini disuspend, Biorka sempat mengakui hubungan emosional dengan Indonesia lantaran seorang teman di Polandia menjadi korban kebijakan Republik Indonesia di masa lalu. Dan melengkapi dialog kita malam hari ini, sudah juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Ini menarik, saya ingin memiliki perspektif dari Anda terkait dengan Biorka ini dari sisi intelijen. Seperti apa Anda melihatnya? Iya, pertama kan kita lihat motifnya. Kan. Kita lihat motif itu dari pesan-pesan yang disampaikan. Biasanya ada 3 motif, apakah itu motif ekonomi, motif balas dendam, ketidakpuasan, atau motif eksistensi. Nah, saya malah justru melihat ini kok motifnya campur-campur. Yang pertama sempat mau menjual data, yang kedua ada motif balas dendam karena temannya yang diperlakukan tidak baik, yang eksistensi juga cenderung ada kecil, walaupun kecil ya, tetapi motifnya agak campur-campur. Kemudian kita melihat pesan yang disampaikan. Pesan-pesan yang disampaikan memang kok kental sekali dengan motif politik ya. Jadi kalau saya melihat ini malah bukan hacker murni yang mungkin orang-orang yang memang benar-benar yang pakar IT murni yang pengen eksis atau memang punya keahlian IT yang dapat memang profesi dia, saya malah ragu. Baik. Karena kalau misalnya dia benar-benar hacker internasional, dia tidak menggunakan isu-isu lokal, saya kira. Baik, jadi setuju ya bahwa tadi juga disampaikan oleh Bang Mustafa ini adalah motifnya politik begitu? Iya, dan ini menjadi keanehan bagi saya sebagai analis. Ini keanehan karena kalau misalnya dia benar-benar hacker internasional, itu tidak menggunakan motif-motif lokal seperti ini gitu. Dia tidak akan merendahkan dirinya dengan motif lokal. Jadi saya agak apa ragu. yang Anda baca dari tujuannya kalau begitu? Maunya apa sih? Justru ini mungkin saja dia desepsi. Dia pengelabuan, mengaburkan tujuan utamanya. Jadi dia seperti itu. Jadi mungkin juga kemungkinan yang lain dia tuh dioperatorkan banyak. Dia punya 2 handler atau 3 handler gitu. Jadi bukan murni satu orang, saya lihat ini bukan kerjaan satu orang. Mungkin ada beberapa orang di belakang dia yang menitipkan pesan lewat dia atau mengoperasikan akun ini sebenarnya. Baik. Karena dari motifnya tidak konsisten. Baik, saya ingin ke Bang Mustafa tadi. Anda sempat juga menyinggung ada lingkaran-lingkaran, ada kelompok-kelompok. Kalau kita bisa mengidentifikasikan dari apa yang memang ditunjukkan oleh Biorka, kelompok-kelompok yang macam mana itu? Ya, kelompok-kelompok ini banyak sebenarnya. Ini saya contohkan dulu ya, tahun 2018-19 itu ada beberapa hacker ya, yang mereka melakukan doxing. Doxing itu menyebar data pribadi kayak yang dilakukan oleh si Biorka ini. Tapi para pelaku ini tidak pernah ditangkap dan dia bisa mengeluarkan data-data misalkan orang yang sedang diperiksa di kantor polisi. Padahal itu sangat secure sekali. Bisa keluarkan. Kemudian kita protes. Ternyata kemudian dihapus. Lalu ada lagi yang mereka itu mendoxing tokoh-tokoh oposisi semua doxing. Itu namanya si Digembok. Itu sampai bertahun-tahun nggak pernah mati. Baru kemarin hilang. Konon meninggal dunia. Jadi seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ini tampaknya mereka tidak bekerja gratis. Karena sebagian mereka itu yang mereka bukan hacker ya, artinya dia selingkaran pemerintah itu, dia mengaku dibayar untuk melakukan hal seperti itu, maksudnya untuk membuli oposisi, membuli musuh yang dianggap musuh oleh penguasa, itu mereka dibayar bulanan, artinya itu terbuka sekali, ya keceplosan ya. Nah, saya contohkan, sebenarnya pemerintah bisa menangkap ini. Karena tahun 2019 itu di Yogyakarta ditangkap pada tanggal 18 Oktober, saya masih ingat sekali, umurnya masih 21 tahun.
Kenapa bisa ditangkap? Karena dia memeras, kemudian meminta imbalan dengan Bitcoin. Jadi sistemnya dia lumpuhkan, kemudian dia menawarkan kalau mau hidup lagi, maka kamu harus membayar saya 300 Bitcoin. Satu Bitcoin harganya 150 juta waktu Baik. itu. Jadi bisa ditangkap. Tapi ini kan motifnya kriminal. Ya. Sangat mudah menangkap mereka karena mereka ada transaksi. Ya. Tapi kalau Biorka ini sangat susah. Selain motifnya tadi nggak bisa ditebak, juga dia tidak melakukan aksi kriminal. Kemudian motif politik ini sebuah percampuran yang sangat menyulitkan. Maka dari itu ini banyak yang diuntungkan oleh aksi Biorka, terutama mereka-mereka yang memiliki kaitan atau keuntungan oleh situasi politik saat ini. Baik, saya ingin ke Pak Ardi. Pak Ardi, tapi kalau berbicara tentang reaksi yang dimunculkan oleh pemerintah, ini kan juga sorotan publik ke Kemenkominfo, ke BSSN langsung begitu kan. Sejauh mana Anda melihat memang kesiapsiagaan ketahanan siber di tanah air begitu? Ya kalau dilihat situasi yang sekarang kita hadapi, ya saya melihat kita nggak pernah akan siap kalau seperti ini keadaannya. Apa memang yang menunjukkan itu? Ya kita lihat reaksi ya, reaktif. Terus juga masifnya kualitas data yang terbuka ya ke publik, yang gampang sekali diedarkan. Padahal secara sekalipun itu adalah data yang bisa didapat dari berbagai sumber. Betul. Itu selama ini kan tidak pernah diatur, padahal itu terkait dengan data orang lain yang tidak ada kaitan dengan yang bersangkutan ya. Tapi itu ada data nama saya, data nama Mas, ada Pak Mustafa dan sebagainya. Itu kan seharusnya secara etika seharusnya dari dulu nggak boleh. Artinya itu tidak pernah ada semacam konsen atau izin dari yang punya data. Apa masalah regulasi kah atau memang badannya sendiri? Saya melihat ini karena kita memang ketidaktahuan kita tidak pernah dibangun ya pola pikir kita agar disiplin menggunakan media sosial ya, internet yang nggak pernah diajarin. Kita ini kan cuma taunya tekan tombol, mikir resiko belakangan. Kalau udah masalah begini baru semuanya kalang kabut ya, cari pemadam kebakaran. Tapi memang sejujurnya kita nggak pernah diajarin bagaimana kita beretika di ranah ruang cyber ini. Dan kita yang dimaksud juga erat kaitannya dengan kementerian dan lembaga. Semua. Jadi kementerian dan lembaga belum memiliki budaya bagaimana menjaga disiplin penggunaan media internet ini. Baik. Mereka cuma tahunya tekan tombol, mikirnya belakangan. Gitu. Baik, saya ingin ke Mas Tanis. Tadi disampaikan, dibantah sebetulnya oleh Bang Ali Muhtar Ngabalin, tapi saya ingin minta analisis Anda, apakah ini memang erat juga kaitannya dengan isu-isu yang sekarang muncul begitu kan, supaya juga kita kadang ada istilah gitu, kita cepat lupa begitu kalau ada yang baru begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya meskipun tidak ada bukti seperti itu kan publik akhirnya menilai demikian. Karena setiap kali ada peristiwa besar muncul yang hal aneh-aneh kayak gini kan. Jadi ya kalau misalnya publik curiga ya wajar saja gitu loh. Kecuali jika ketika ada masalah seperti ini misalnya muncul data yang di doxing lalu pemerintah mengambil langkah cepat, langsung melakukan tindakan-tindakan dengan cepat, ditangkap orangnya, oke, berarti itu clear. Berarti itu clear. Tapi ini saya lihat bahwa pemerintah memang terkesan lambat. Saya melihat ini serangan, walaupun kecil itu data-data umum, kita nggak siap dengan serangan cyber. Apalagi ketika nanti ada bencana cyber. Misal, bank diaksesnya diserang, kemudian macet, atau mungkin penerbangan diserang lalu macet. Ini kan bencana cyber dan kita nggak siap, saya lihat. Karena dengan kejadian kemarin saja, ada lembaga yang menyalahkan ini kan tugas lembaga ini, lalu ada yang bilang dananya terbatas. Ini kan hal yang lucu, menurut saya ini lucu. Kita nggak siap dengan serangan cyber seperti ini. Baik, tapi kalau berbicara tentang bisa jadi ini adalah peringatan ya bagi pemerintah, sekalipun tadi belum begitu berbahaya, belum begitu masuk ke dalam begitu. Apakah kita bisa sebut ya kita harus juga berterima kasih kepada Biorka begitu kan, sudah mengingatkan kita atau bagaimana? Maka ada yang nyebut dia sebagai pahlawan. Tapi pahlawan tanda petik ya. Karena itu sebagai notifikasi bagaimana lemahnya pemerintah kita itu menghadapi dunia cyber. Kalau pas anggaran lancar, tapi begitu menghadapi risikonya, ya untuk apa anggaran itu? Gagap. Nah itu, gimana Pak Ardi? Gagap betul ya memang? Saya sependapat dengan Bang Mustafa ya, ini memang ya kita harus akui ya memang kita tidak akan siap. Ya, karena 2013 kita juga nggak ada krisis yang luar biasa hebat ya ketika Presiden RI ya. Ini kita bicara orang nomor 1 di negara kita itu disadap. Waktu itu istilahnya sadap, sekarang hacking ya. Nah sekarang kita berhadapan dengan masalah yang sama. Ini udah berapa tahun nih, 2013 kan 2022 ya kita berhadapan dengan persoalan yang sama. Tapi saya balik ke yang tadi disampaikan oleh Bang Mustafa begitu kan. Ini kan sebetulnya tadi pengalaman pribadinya ditutup,
dan tidak bisa membuka. Tapi Bjorka ini sepertinya ada tanda petik privilege gitu ya. Sebetulnya itu bisa di-tracking nggak sih? Sebetulnya bisa ya. Ini kan ada apa namanya psychological profiling ya. Itu bisa kita lihat dari perilaku behavior dia di media sosial. Bahkan sebetulnya dia udah kasih beberapa indikasi ya. Yeah. Tadi juga siapa namanya Bang Stanislas juga udah bilang ini dia tidak konsisten. Nah dari tidak konsistenan itu udah terlihat ini orang nih siapa sebetulnya. Dan benar apa yang dikatakan Bang Mustafa di awal tadi ya. Ini orang kita, orang ada di dalam negeri, tapi dia tidak sendiri. Kelasnya gampang lah ya gitu atau seharusnya udah bisa kita track ya. Artinya pemerintah jangan kerja sendiri ya. Tanya atau minta bantuan teman-teman ya di komunitas, memang yang bidangi bidang ini. Yeah. Jangan bertanya pada orang yang tidak punya kapabilitas, dia punya kompetensi untuk menyelidiki masalah ini. Ya ketemunya begitu-begitu. Baik, dan akhirnya tadi ya di ruang publiknya jadi gaduh. Saya khawatirnya Yeah. hacker-hacker lebih jago daripada orang-orang pemerintah, hackernya pemerintah. Saya contohkan si Opposite ya, yang sangat terkenal di kilometer 50. Dia seorang hacker juga, seorang cracking juga. Dia bisa mendeteksi, bisa memantau 6 nomor handphone yang dimiliki para korban di kilometer 50 berjalan kemana saja dalam kondisi sudah meninggal. Yeah. Dia bisa mantau itu dari luar negeri. Saya tracing posisi dia ada di Hong Kong, IP-nya. Artinya dia tidak di sini, tapi bisa memantau kondisi sistem IT yang ada di Mabes Polri, Baik. di Kominfo atau di mana dia tracking itu, karena apa? Dia bisa menceritakan bagaimana perjalanan chip atau nomor GSM dia itu dari mana ke mana, dari kilometer 50 kemana saja dia bisa. Iya. Ini kan luar biasa. Saya khawatirkan ini. Artinya hacker-hacker swasta ini ternyata lebih jago dari yang dibiayai oleh negara kita. Sehingga apa? Ya ini mengkhawatirkan negara kita ternyata tidak sekuat yang kita bayangkan. Dan sebetulnya ya lagi-lagi kita ingin membuktikan ya seberapa jago sebetulnya yang kita miliki dengan adanya diuji lah, transparansi ya. Diuji begitu ya. Mas Stanis, tapi kalau kita melihat dari tadi dampaknya, kalau Bang Mustafa mengatakan ada yang diuntungkan ya secara politik begitu kan, dan mereka bisa memainkan itu. Anda melihat memang ada yang sudah bermain-main dengan munculnya isu ini untuk kepentingan politiknya sendiri-sendiri? Ya ini kan otomatis, ketika ada isu baru pasti secara tidak langsung juga ada yang diuntungkan, itu pasti. Dan itu bisa dimanfaatkan kok, misalnya ada isu A sedemikian besar lalu tiba-tiba ada isu B, tinggal dibesarkan aja isu B, nanti kan yang punya isu A kan diuntungkan. Ini kan otomatis seperti ini. Jadi sebenarnya secara tidak langsung memang ada yang diuntungkan, yaitu itu kan berjalan normatif lah seperti itu. Tinggal bagaimana memaintain isu itu kan, tinggal memanfaatkan isu seperti apa. Baik, kita akan sambung dialog kita harus jeda lagi. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.